Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda berpikir, kenapa rakyat yang selalu membayar listrik, membeli bensin, dan naik pesawat dengan uang tunai, justru harus mendengar berita bahwa perusahaan-perusahaan negara terus merugi? PLN katanya tekor, Garuda bangkrut, Pertamina menjerit rugi. Padahal, setiap bulan, rakyat bayar. Tidak pernah menunggak. Tidak pernah hutang. Namun tiba-tiba, seorang menteri berdiri di hadapan publik dan berkata dengan suara lantang, "Saya akan bongkar semuanya." Dan sejak saat itu, badai politik mulai berhembus dari dalam tubuh kekuasaan. Siapa yang berani dibongkar? Siapa yang takut ketahuan? Malam itu, lampu-lampu di gedung BUMN masih menyala terang, tapi ada bayang-bayang ketakutan yang mulai merayap di koridor kekuasaan. Inilah kisah tentang keberanian seorang menteri yang menantang sistem dari dalam, yang siap membuka rahasia di balik kata rugi, yang selama ini menipu rakyatnya sendiri. Selamat datang di kisah nyata yang mungkin akan mengguncang negeri ini. Purbaya membongkar rahasia BUMN. Apakah Anda siap mendengarnya sampai akhir? Langit Jakarta siang itu tampak mendung, seolah menandai suasana hati rakyat yang makin gelap oleh kabar-kabar mengejutkan. Di media sosial, kata rugi mendadak menjadi bahan perbincangan paling panas. PLN rugi, Garuda rugi, Pertamina pun disebut tekor hingga triliunan rupiah. Padahal setiap bulan rakyat membayar listrik tepat waktu, membeli tiket pesawat dengan uang tunai, dan mengantre panjang di SPBU untuk mengisi bensin. Namun entah bagaimana, laporan keuangan perusahaan-perusahaan raksasa itu selalu merah. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang selama ini ditutupi rapat di balik laporan dan grafik yang indah. Di warung kopi, obrolan rakyat kecil berubah menjadi analisis ekonomi dadakan. Kalau semua dibayar, kenapa bisa rugi? Tanya seorang sopir ojek daring sambil menatap layar televisi yang menyiarkan berita keuangan. Seorang bapak tua menimpali dengan nada getir, mungkin uangnya salah jalan. Kata-kata itu menancap di kepala banyak orang. Ada rasa jengkel yang tak bisa disembunyikan, karena rakyat selalu dituding boros energi, sementara para petinggi perusahaan bebas berkelit dari tanggung jawab. Media massa pun ikut menyorot fenomena ini. Beberapa ekonom mulai berani bersuara, menilai bahwa kerugian BUMN bukan murni karena beban subsidi atau harga minyak dunia, melainkan karena manajemen yang tidak transparan. Ada aliran dana yang tak jelas arahnya, kata seorang analis dalam siaran langsung televisi. Publik pun mulai mencium aroma busuk yang selama ini disembunyikan di balik istilah kerugian operasional. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendadak muncul di layar televisi nasional. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam, menandakan ada sesuatu yang serius. Ia tidak memberikan penjelasan panjang, hanya satu kalimat yang langsung mengguncang negeri, "Saya akan bongkar semuanya." Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuat seisi negeri terpaku. Wartawan berebut meliput. Para pengamat politik mulai berspekulasi, apakah pernyataan itu sinyal adanya perang di tubuh pemerintah sendiri. Ada yang menilai Purbaya hanya sedang mencari panggung politik, tapi sebagian besar rakyat justru menaruh harapan besar padanya. Di media sosial, nama Purbaya mendadak trending. Tagar-tagar bongkar bom membanjiri lini massa, diiringi seruan dukungan dari masyarakat yang sudah lama muak dengan kebohongan. Namun di balik sorak-sorai publik, kalangan elit justru mulai gelisah. Mereka tahu, pernyataan Purbaya bukan sekadar ancaman kosong. Menteri yang dikenal tegas dan sulit dikendalikan itu bukan tipe pejabat yang bisa dibungkam dengan jabatan atau tekanan politik. Di berbagai kantor kementerian, mulai terdengar bisik-bisik cemas. Kalau dia buka semua data, habis kita, ucap seorang pejabat senior dengan wajah pucat. Sore harinya, suasana di Istana Negara berubah tegang. Beberapa menteri dipanggil mendadak oleh Presiden. Belum ada pernyataan resmi, tapi aroma krisis sudah tercium kuat. Para wartawan menunggu di halaman istana, mencoba menerka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Purbaya tetap diam, hanya menatap keluar jendela kantornya yang menghadap ke Monas, seolah sedang menimbang langkah besar yang akan mengubah banyak hal. Dan malam itu, ketika sebagian rakyat mulai beristirahat, satu pesan misterius beredar di kalangan wartawan investigatif. Isinya singkat tapi mengguncang, rakyat tidak pernah berhutang listrik, tapi PLN selalu bilang rugi. Rakyat beli tiket pesawat pakai uang tunai,
tapi Garuda tetap merugi. Rakyat beli bensin juga cash, tapi Pertamina mengeluh tekor. Akan ada yang terbongkar. Dunia maya kembali bergemuruh, dan rakyat tahu, badai besar sedang menuju negeri ini. Sejak pagi buta, suasana di Kementerian Keuangan sudah berubah. Gedung megah itu kini seperti sarang lebah yang sedang terusik. Para staf berlalu lalang dengan wajah tegang, membawa map tebal berisi data-data keuangan dari berbagai BUMN strategis. Di ruang kerjanya, Menteri Purbaya duduk dengan punggung tegak. Di hadapannya, layar laptop menampilkan tabel angka yang rumit, kolom demi kolom yang tak sinkron antara pendapatan dan pengeluaran. Ia tahu, ada yang salah dalam sistem yang selama ini dianggap suci. Rakyat bayar, tapi uangnya menguap, gumamnya pelan. Purbaya tak bekerja sendirian. Ia membentuk tim kecil, berisi orang-orang yang dikenal jujur dan tak mudah diintimidasi. Mereka terdiri dari auditor muda, analis ekonomi, hingga mantan penyidik korupsi yang diam-diam ia percayai. Rapat pertama berlangsung hingga dini hari. Di ruang itu hanya terdengar suara kipas angin dan detak jam dinding. Kita mulai dari PLN, kata Purbaya. Lihat semua proyek infrastruktur dan kontrak pembelian listrik. Ada banyak yang tidak masuk akal. Satu persatu data mulai dibuka. Di antara tumpukan dokumen, mereka menemukan kejanggalan, pembayaran proyek pembangkit yang nilainya ratusan miliar, padahal fisiknya belum 10% selesai. Ada juga catatan transfer ke rekening perusahaan konsultan yang alamatnya ternyata tak pernah ada di dunia nyata. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak lubang menganga yang memperlihatkan betapa besarnya kebocoran anggaran di tubuh perusahaan negara. Garuda pun tak luput dari pemeriksaan. Dalam laporan keuangan, tercatat rugi triliunan akibat biaya sewa pesawat. Namun setelah ditelusuri, harga sewa itu ternyata jauh di atas standar internasional. Lebih mencurigakan lagi, beberapa kontrak disetujui oleh orang yang sudah lama tidak menjabat di perusahaan. Ini bukan salah hitung, ini manipulasi, ujar seorang anggota tim dengan suara berat. Purbaya menatapnya tanpa ekspresi, tapi tangannya mengepal di atas meja. Lalu giliran Pertamina, laporan impor minyak dan hasil distribusi dalam negeri menunjukkan selisih yang mencurigakan. Volume bahan bakar yang datang dari luar negeri tidak seimbang dengan yang dijual di pasar domestik. Di balik data itu, muncul nama-nama perusahaan perantara yang baru berdiri beberapa tahun terakhir, semuanya terhubung ke jaringan bisnis yang sama. Rakyat beli bensin pakai uang tunai, tapi margin keuntungannya hilang di tengah jalan, kata Purbaya, matanya menatap kosong ke arah grafik di layar. Sementara penyelidikan berjalan, rumor mulai beredar di kalangan pejabat tinggi. Ada yang menyebut Purbaya nekat menantang kekuatan lama yang sudah berakar puluhan tahun di balik BUMN. Ada pula yang menuduhnya berambisi politik. Tapi di ruang kerjanya yang sederhana, ia hanya tersenyum getir setiap kali mendengar tudingan itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bersih-bersih? Katanya kepada seorang staf muda yang sempat ketakutan melihat tekanan dari atas. Malamnya, lampu di lantai 5 Kementerian Keuangan masih menyala. Dari jendela, tampak bayangan Purbaya yang terus menatap layar laptop, memeriksa baris demi baris laporan yang diabaikan selama ini. Di luar, Jakarta sudah sepi, tapi di kepalanya suara-suara kecurigaan terus berdengung. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula bahaya yang akan datang. Namun tekadnya sudah bulat, kebenaran tidak boleh kalah oleh kenyamanan. Dan di tengah keheningan itu, satu kalimat tercatat di buku catatannya, bukan rakyat yang rugi. Negara yang kehilangan jujur. Kalimat sederhana itu menjadi arah kompas dari langkah panjang yang baru saja dimulai, langkah yang akan mengguncang banyak kursi kekuasaan. Malam itu, angin Jakarta bertiup lembut, tapi suasana hati Purbaya justru bergejolak. Di ruang kerjanya yang mulai gelap, ia baru saja menutup laptop ketika ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan tanpa nama muncul di layar, berhenti sebelum terlambat. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. Ini bukan peringatan pertama. Sejak mulai membuka audit BUMN besar, ia sudah menerima banyak sinyal aneh, mobil yang mengikuti dari kejauhan, telepon misterius tengah malam, hingga wajah-wajah asing yang sering muncul di depan kantor. Tapi kali ini, nadanya lebih dingin, lebih tajam. Keesokan paginya, suasana di kementerian terasa berbeda. Seorang staf muda yang bertugas mengumpulkan data keuangan dari PLN nyaris celaka di jalan. Rem mobilnya mendadak blong di tikungan tajam, meski sehari sebelumnya baru diservis.
Saya rasa, ini bukan kecelakaan biasa, Pak Menteri, katanya gemetar. Purbaya hanya menepuk bahunya pelan, lalu berkata lirih, kalau kamu takut, kamu boleh mundur. Tapi ingat, kebenaran memang selalu menakutkan bagi mereka yang hidup dari kebohongan. Di ruang rapat, tim audit terus bekerja. Namun kini setiap langkah mereka penuh waspada. File-file penting diamankan di server khusus dengan pengawasan ketat. Purbaya bahkan memerintahkan agar salinan dokumen disimpan di luar gedung, di tempat yang hanya diketahui 3 orang. Ia tahu, bukan hanya ancaman fisik yang harus dihadapi, tapi juga permainan data dan sabotase digital. Satu kebocoran kecil saja bisa menghapus bukti yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Di sisi lain, tekanan politik mulai menguat. Beberapa anggota DPR tiba-tiba mempertanyakan niat sebenarnya dari audit tersebut. Ada yang menuding Purbaya mencari panggung, ada pula yang menuntut agar penyelidikan dihentikan karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Di balik layar, telepon dari tokoh-tokoh berpengaruh berdatangan. Sebagian dengan suara halus, sebagian dengan ancaman terselubung. Tapi jawaban Purbaya selalu sama, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk kenyamanan siapapun. Suatu sore, seorang pejabat tinggi BUMN datang menemuinya. Wajahnya penuh senyum, tapi nada bicaranya dingin. Pak Menteri, ada hal-hal yang lebih baik tidak dibuka ke publik. Demi kebaikan bersama, ujarnya pelan. Purbaya menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab tanpa ragu, kebaikan siapa yang Anda maksud? Kebaikan rakyat atau kebaikan kantong sendiri? Suasana mendadak hening. Pejabat itu tersenyum kaku, lalu pamit dengan alasan rapat mendadak. Sejak saat itu, Purbaya tahu bahwa ia sedang menantang bukan hanya sistem, tapi juga jaringan yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam berikutnya, rumah dinasnya dipenuhi penjagaan ekstra. Seorang ajudan melaporkan bahwa ada orang tak dikenal berusaha masuk area belakang rumah. Tak ada yang tahu apa tujuannya, tapi jelas, mereka ingin mengirim pesan, kami mengawasimu. Purbaya hanya menatap jendela, melihat pantulan lampu jalan yang redup di kaca. Ia tahu, ketakutan adalah senjata paling ampuh bagi para penipu. Tapi ia juga tahu, kebenaran butuh pengorbanan. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen yang semakin tinggi kini terasa seperti bom waktu. Nama-nama besar tertulis jelas di sana, pengusaha, politisi, dan bahkan pejabat yang selama ini dianggap bersih. Semuanya terhubung melalui proyek-proyek siluman dan kontrak licik yang menjerat uang rakyat. Kalau saya buka ini, negeri akan gempar, gumamnya. Namun ia sadar, justru itu tujuan sebenarnya, mengguncang kenyamanan palsu agar keadilan kembali hidup. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika Jakarta terlelap, Purbaya menulis satu kalimat di buku catatan pribadinya, kebenaran tidak akan muncul tanpa korban. Tapi lebih baik satu orang jatuh demi bangsa, daripada bangsa jatuh karena satu orang. Ia tahu, perang baru saja dimulai. Perang melawan sistem yang lebih kuat dari kekuasaan, lebih tua dari pemerintahan, dan lebih licin dari korupsi itu sendiri. Pagi itu, ruang konferensi pers di Kementerian Keuangan dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional. Mikrofon berjajar di meja panjang, kamera televisi menyala, dan suasana begitu tegang. Semua menunggu satu hal, hasil audit besar-besaran yang selama ini dijaga ketat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan diungkap, tapi semua sadar, hari ini bisa menjadi titik balik sejarah negeri ini. Purbaya datang dengan langkah tenang, mengenakan setelan abu-abu, tanpa senyum. Ia membawa satu map hitam tebal, berisi laporan yang selama berbulan-bulan disusun di bawah tekanan dan ancaman. Begitu duduk, ia membuka pernyataannya dengan nada datar, rakyat berhak tahu kemana uang mereka mengalir. Ruangan mendadak hening, tak ada suara selain dengung pendingin ruangan. Selama ini rakyat membayar listrik, tiket pesawat, dan bensin dengan uang tunai. Namun laporan keuangan dari 3 BUMN terbesar negeri ini, PLN, Garuda, dan Pertamina, menunjukkan kerugian triliunan. Kami menemukan bahwa kerugian itu bukan akibat beban subsidi, melainkan karena kebocoran sistemik yang disengaja. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Kamera wartawan bergetar, beberapa bahkan saling pandang tak percaya. Purbaya lalu memaparkan data di layar besar di belakangnya. Grafik demi grafik ditampilkan dengan transparan. Di PLN,
ditemukan proyek fiktif pembangunan jaringan listrik di beberapa wilayah terpencil yang ternyata tak pernah dibangun. Namun anggarannya tetap cair, mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Di Garuda, ditemukan manipulasi dalam kontrak sewa pesawat, di mana harga disesuaikan sepihak untuk menguntungkan perusahaan leasing tertentu. Sementara di Pertamina, ditemukan selisih besar antara impor minyak dan volume yang dijual ke pasar dalam negeri. Selisih ini bukan angka kecil. Kita bicara puluhan juta barel minyak yang tidak jelas kemana, ujar Purbaya, menatap lurus ke arah kamera. Ruang konferensi seolah berubah menjadi ruang sidang. Wartawan mulai melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Apakah ada nama pejabat tinggi yang terlibat, Pak Menteri? Tanya seorang reporter senior. Purbaya menarik napas panjang. Saya tidak akan menyebut nama sebelum proses hukum berjalan. Tapi saya pastikan, beberapa nama besar sudah tercatat di tangan kami. Suasana mendadak riuh. Beberapa wartawan bahkan berdiri dari kursinya, mencoba menerka siapa yang dimaksud. Namun Purbaya tetap tenang, menjaga nada suaranya agar tak terbawa emosi. Ia kemudian menatap kamera, seolah berbicara langsung kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, selama ini kalian membayar listrik, membeli tiket pesawat, dan mengisi bensin bukan untuk menutup kerugian, tapi untuk menambal kebohongan. Rakyat tidak pernah berhutang kepada negara ini. Justru negara yang berhutang kejujuran kepada rakyatnya. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi kembali. Di luar gedung, ribuan masyarakat yang menonton lewat layar besar bersorak dan bertepuk tangan. Di dunia maya, tagar-tagar bongkar bom kembali menggema, menembus jutaan unggahan hanya dalam hitungan jam. Namun di balik sorak-sorai publik, badai mulai membentuk diri. Di berbagai kantor pemerintahan, suasana berubah cemas. Beberapa pejabat yang disebut secara tidak langsung dalam laporan itu segera mengadakan pertemuan tertutup. Telepon dari kantor hukum, pengacara, hingga para politisi sibuk berdering. Ada yang menyebut langkah Purbaya terlalu berani, bahkan nekat. Dia sedang mengguncang pondasi kekuasaan, ujar seorang pejabat tinggi dengan nada marah. Tapi bagi Purbaya, ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Di malam hari, setelah semua kamera padam dan para wartawan pulang, Purbaya masih duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja depannya tergeletak map hitam itu, kini sudah tidak lagi menjadi rahasia. Ia tahu, besok pagi segalanya akan berubah. Banyak musuh baru akan muncul, dan banyak topeng akan jatuh. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa lega. Ia telah menepati janji kepada rakyat, membongkar semuanya, tanpa pandang bulu. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menulis satu catatan singkat di lembar memo yang ditempel di dindingnya. Kebenaran tidak akan menyelamatkan semua orang, tapi kebohongan pasti akan menghancurkan semuanya. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa perjuangannya belum berakhir. Masih ada bab terakhir yang harus ia hadapi, bab yang akan menentukan apakah negeri ini siap menerima kebenaran, atau justru memilih menutup mata atas kebusukan yang sudah terlalu dalam. Hari itu, Jakarta seperti lautan manusia. Ribuan orang memenuhi jalanan depan Kementerian Keuangan sambil membawa poster bertuliskan, "Kami bayar, tapi mereka yang kenyang." Dan, "Dukung Purbaya." Suara teriakan bergema ke seluruh penjuru kota, menandakan gelombang dukungan yang luar biasa terhadap sang Menteri Keuangan yang berani membuka aib perusahaan raksasa negara. Para pedagang kaki lima, sopir, mahasiswa, hingga pensiunan pegawai negeri ikut turun ke jalan. Mereka datang bukan untuk hura-hura, tapi untuk satu hal, menuntut kejujuran dari negara yang selama ini mereka bela dengan keringat dan pengorbanan. Di sisi lain, tekanan politik mencapai puncaknya. Di gedung DPR, sidang mendadak digelar dengan agenda tunggal, mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan. Beberapa anggota dewan dengan wajah tegang menuding Purbaya telah menciptakan instabilitas nasional dan menurunkan kepercayaan investor. Namun di balik retorika itu, aroma kepanikan jelas terasa. Mereka tahu, jika audit lanjutan benar-benar dibuka, banyak nama di ruangan itu akan ikut terseret. Sementara di istana, Presiden dikabarkan menerima tekanan dari berbagai pihak untuk segera mencopot Purbaya dari jabatannya. Tapi di tengah badai politik itu, Purbaya tetap tenang. Ia tahu, langkah yang diambilnya sudah tak bisa mundur. Dalam sebuah wawancara singkat di depan gedung kementerian, ia berbicara kepada kamera dengan suara yang tegas namun tenang. "Saya tidak sedang mencari musuh. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Jika kejujuran dianggap ancaman,
maka biarlah saya menjadi ancaman itu. Kalimat itu menyebar cepat di media sosial, menjadi semboyan baru bagi jutaan rakyat yang muak dengan kebusukan kekuasaan. Malamnya, situasi memanas. Sebuah surat pemanggilan resmi dari istana tiba di meja kerja Purbaya. Isinya jelas, ia diminta hadir dalam rapat kabinet darurat yang akan membahas penertiban komunikasi publik. Semua tahu, itu hanya istilah halus untuk interogasi politik. Tapi Purbaya tidak gentar. Ia datang dengan kepala tegak, membawa satu bundel dokumen di tangannya. Begitu rapat dimulai, beberapa menteri langsung menudingnya telah menyalahi wewenang. Namun sebelum mereka selesai berbicara, Purbaya berdiri dan menatap seluruh ruangan. Negara ini tidak butuh pencitraan, ucapnya lantang. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Saya tidak takut kehilangan jabatan, yang saya takutkan adalah kehilangan nurani. Suasana ruangan seketika hening. Tak ada yang berani memotong ucapannya. Bahkan presiden pun hanya menunduk, mendengarkan dengan wajah kaku. Di luar gedung, ribuan rakyat menunggu kabar. Beberapa di antara mereka membawa lilin, berdoa agar menteri yang mereka anggap jujur itu tidak dikorbankan demi menutupi dosa orang lain. Setelah rapat berakhir, Purbaya keluar dari gedung dengan langkah perlahan. Sorot kamera menyambutnya, suara teriakan rakyat menggema di udara. Hidup Purbaya, jangan mundur, seru mereka. Ia berhenti di tangga depan, menatap lautan manusia yang menaruh harapan padanya. Dengan suara berat namun tegas, ia berkata, jika kebenaran harus diperjuangkan dengan pengorbanan, maka biarlah saya yang menanggungnya. Karena bangsa ini terlalu lama hidup dalam kebohongan. Kalimat itu disambut gemuruh tepuk tangan dan tangis haru dari ribuan orang. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan muncul. Purbaya resmi diberhentikan dari jabatannya, demi stabilitas pemerintahan. Namun bukannya meredup, dukungan rakyat justru semakin membesar. Ia menjadi simbol baru kejujuran dan keberanian. Di berbagai kota, mural wajahnya muncul di dinding-dinding jalanan dengan tulisan, kebenaran tidak pernah mati. Walau telah dicopot, namanya tak bisa dibungkam, karena gagasannya sudah hidup di hati rakyat. Malam terakhir sebelum ia meninggalkan kantornya, Purbaya duduk sendirian di ruang kerja yang kini kosong. Ia menatap jendela yang memperlihatkan cahaya kota Jakarta berkilauan di kejauhan. Di tangannya, sebuah catatan kecil ia tulis dengan pena hitam, jabatan bisa hilang, tapi kebenaran akan tetap berdiri. Selama rakyat masih sadar, negeri ini belum kalah. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan melangkah keluar. Di luar, rakyat masih menunggu, bukan seorang pejabat, tapi seorang simbol perlawanan terhadap kebohongan yang telah menindas mereka terlalu lama. Dan di malam itu, suara rakyat bergema di udara. Selama masih ada yang berani jujur, harapan tidak akan mati. Dan akhirnya, langkah berani Menteri Keuangan Purbaya mengguncang fondasi kekuasaan. Satu persatu tabir tersingkap. Rapat-rapat rahasia mulai bocor, angka-angka fiktif terbongkar, dan publik akhirnya tahu bahwa yang disebut rugi, ternyata hanyalah permainan akuntansi untuk menutupi kerakusan segelintir orang. Namun, keberanian selalu punya harga. Setelah pernyataan, saya akan bongkar semuanya, itu menggema, tekanan datang dari segala arah. Telepon misterius berdatangan, beberapa kolega menjauh, dan di layar televisi, muncul wajah-wajah yang berusaha menertawakan keberaniannya, seolah sedang melawan angin yang terlalu besar. Tapi sejarah akan mencatat, bahwa di masa ketika banyak pejabat memilih diam, masih ada satu orang yang berani bicara. Bukan demi jabatan, bukan demi citra, tapi demi kejujuran di hadapan rakyat. Kini, publik hanya bisa menunggu. Apakah Purbaya akan menang melawan sistem yang sudah busuk sejak lama? Atau justru dikorbankan oleh tangan-tangan yang ingin mempertahankan kenyamanan mereka? Satu hal yang pasti, rakyat tidak butuh drama, rakyat hanya ingin keadilan. Karena kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa disembunyikan selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya bermain di balik ruginya perusahaan negara ini? Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit, tetap kritis, tetap sadar, dan tetap peduli pada negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.